Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Sepertinya kehadiran, kalau menurut kehadiran ini Ibu bisa terbaca di sini, tetapi untuk mengabsensinya nanti tolong di WA grup saja. Baik Ananda, sebelum pembelajaran kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua dipersilakan. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai presentasinya. Amin. Terima kasih kepada Ananda Firman yang sudah membacakan doa. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, kita refleksi dahulu karena dari tadi kita sudah belajar materi dari pagi. Baik, kita baca selawat. Tolong dipimpin ketua kelas. Silakan. Baik, refleksi kita pada siang hari ini yaitu sholawatan. 1, 2, 3. Sholat Wassalamullah. Ayo suaranya Naila. Mulia. Rasulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih, kayak orang baru bangun tidur suaranya. Terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah, teknik berdoa tadi itu kalau dalam pembelajaran namanya teknik KSE, kompetensi sosial emosional. Baik Ananda, pada minggu yang lalu Ibu sudah memberikan materi tentang toleransi. Nah, materi ini hasil produknya sesuai dengan apa yang Ananda bikin. Ada yang persentase boleh, ada seperti video boleh, ya, diskusi juga boleh. Jadi hari ini kebetulan yang menampilkan kelompok 1 dengan PowerPoint-nya. Nah, sebelum materi tentang apa tadi nak? Toleransi kehidupan. Makanya sesuai dengan keahlian kalian menampilkan nanti hasil produknya. Nah, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Ibu, tanyakan dulu tentang materi pelajaran minggu yang lalu tentang bagaimana tradisi Islam Nusantara. Baik, sekarang Ibu ingin kesimpulan dari pembelajaran minggu yang lalu. Siapa yang bisa menjawabnya atau menyimpulkan dipersilakan. Rahmi, Bu. Nah, Rahmi, silakan. Ya, Islam Nusantara merupakan corak Islam yang dikembangkan di Indonesia. Dulunya bernama Nusantara. Sejak abad ke-16 Masehi sebagai hasil dari ijtihad para ulama zaman dahulu dalam menyebarkan ajaran agama Islam lewat akulturasi sosial budaya, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi konsep Islam.
Oke, terima kasih. Ada yang ingin menyimpulkan lagi tentang bagaimana tradisi Islam masuk ke Indonesia? Boleh pengertiannya? Pengertian Nusantara boleh ya, Bu? Boleh. Silakan Firman. Pengertian Nusantara yaitu Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dari 17.000 pulau, hampir 10.000 pulau yang belum memiliki nama. Itulah yang dikenal sebagai sebutan Nusantara. Nusa yang artinya pulau, antara yang artinya luar. Sekian saja. Oke, terima kasih kepada Firman yang telah menjelaskan Nusantara, bahwa negara kita, negara Indonesia, terdiri dari banyak pulau. Hampir 10.000 nama-nama pulau tidak kita ketahui. Itulah yang dinamakan Nusantara, ya. Terima kasih Firman. Oke, ada lagi bagaimana caranya Islam itu masuk ke Indonesia? Siapa bisa menjawab? Rahma, Bu. Rahma. Oke, silakan Rahma. Islam berkembang di Nusantara melalui perdagangan, hubungan sosial atau pernikahan, pendidikan dan pengajaran. Oke, terima kasih Rahma. Yuk, Islam masuk ke Indonesia dengan berbagai perantara, dengan berbagai cara, diantaranya melalui perdagangan tadi ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi Islam di Indonesia. Terus, gue tanya lagi satu soal. Dengan jalan apa atau bagaimana caranya dia menyebarkan agama Islam di Indonesia? Bu, Ya, Tiara? tradisi Islam masuk ke Indonesia melalui kebiasaan adat-adat setempat seperti wayang-wayang atau kasidah atau hadroh yang artinya seni tari yang memiliki arti tentang Islam. Oke, terima kasih Tiara. Baik ya, berarti dapat kita simpulkan bahwa tradisi Islam datang ke Indonesia melalui berbagai tradisi daerah setempat. Baiklah, untuk melanjutkan materi pada hari ini yang sudah Ibu jelaskan pada minggu lalu, silakan menyampaikan hasil diskusinya, boleh melalui video, boleh melalui diskusi, boleh melalui PowerPoint. Silakan kelompok 1. Oke, silakan, udah nampak di layar bab 12 sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Oh, bukan. Apa materinya? Toleransi. Salah. Toleransi, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Yang lain nanti Perkenalkan. buka suaranya. Oke. Perkenalkan nama saya Rahma Junita dan saya Rahmi Junita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 2 toleransi dan menghargai perbedaan. Oke. Lanjut. Setiap orang harus saling memahami, menghargai, dan menghormati. Itulah yang disebut toleransi. Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadis riwayat Abu Ya'la tentang toleransi, yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, Allah tidaklah meletakkan kasih sayangnya kecuali kepada orang yang penyayang." Mereka atau para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, setiap orang di antara kami menyayangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Bersabda, "Sikap saling penyayang bukanlah di antara kalian menyayangi sahabatnya saja, tapi ia menyayangi seluruh manusia." Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis riwayat Ibnu Hibban tentang toleransi, yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Mukmin adalah orang di mana seluruh orang merasa aman bersamanya. Muslim adalah orang yang seluruh muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan orang berhijrah adalah orang yang menjauhi hal buruk. Demi zat yang menguasai jiwaku, tidak bisa masuk surga seorang hamba yang tetangganya tidak akan dari gangguan-gangguannya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan manusia berbeda warna kulit, suku, bangsa, dan perbedaan lainnya bukan untuk saling merendahkan, namun untuk saling mengenal dan menolong. Perbedaan adalah sunatullah sekaligus ujian untuk menguji kadar ketakwaan manusia. Kandungan hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. A. Allah tidak menyayangi hambanya yang tidak saling menyayangi sesama manusia atau ciptaan Allah lainnya. B. Islam mengajarkan kasih sayang atas sesama tanpa membeda ras, suku, bangsa, ataupun agama. C. Sikap toleransi melahirkan keadilan, kedamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pengertian toleransi dan menghargai perbedaan. Toleransi berasal dari kata bahasa Inggris tolerance, yang artinya berlapang dada. Dalam bahasa Arab disebut tasamuh, yang artinya tegang rasa. Secara istilah, toleransi dapat diartikan saling menghormati, menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hikmah toleransi adalah A. Menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama. B. Menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. C. Menjauhkan satu kelompok merasa sombong atau lebih hebat dari kelompok lain. D. Menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. E. Melahirkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi toleransi di sekolah dan di masyarakat. Di lingkungan sekolah, toleransi di sekolah bisa diimplementasikan dalam kegiatan diskusi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak merasa pendapat pribadi lebih benar atau paling benar. Di lingkungan masyarakat, toleransi di masyarakat bisa diimplementasikan dengan tidak berbuat gaduh ketika tetangga yang berbeda agama sedang beribadah. Itulah yang hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan hasil dari toleransi. Perbedaan, silakan. Mana yang tidak jelas yang mau ditanyakan, silakan. Oke, mana? Oke, Bu. Ya. Bu Brenda mau nanya nih, Bu. Oke, silakan. Untuk presentasinya. Oke, saya mau nanya, itu toleransi yang bisa kita amalkan contoh-contoh untuk kehidupan sehari itu apa aja? Coba bisa dijelaskan atau disebut? Contoh sikap toleransi secara umum adalah
menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan. Oke, gimana Berlianda? Ada lagi Oke, pertanyaan? ada lagi Bu. Pertanyaan kedua saya, dalam segi agama atau dalam segi ibadah, toleransi itu bagaimana gitu? Dalam surat Al-Kafirun, surat yang ke-109 dalam Al-Quran, surat ini berisi kandungan tentang adanya toleransi dalam keimanan dan peribadahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah." Jadi kita agamaku, agamamu gitu kan? Tidak, ya, tidak mencampur urusan masing-masing gitu kan? Kita menghormati agama dia, kita menghormati agama kita, gitu. Seperti itu, Rame? Menghargai agama orang lain. Iya. Oke, gimana yang lain? Ada Oke, gitu aja. Ada pertanyaan lain? Ada? Ketua? Tidak. Tiara? Enggak, kalau saya nggak ada. Nggak ada. Yang lain? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tiara? Naila? Nggak ada. Ada pertanyaan? Nggak. Nggak ada. Insyaallah. Nah, oke ya. Dalam Islam ada namanya toleransi. Toleransi dalam kehidupan. Misalnya dalam kita bertetangga, dalam satu RT ada kegiatan gotong royong. Jadi yang ikut gotong royong itu satu RT, mau dia suku apa maupun dia agama apa, tidak ada perbedaan. Kalau ada tetangga yang sakit, kita saling membantu, ya. Tidak boleh kita mencela atau mencemooh suku atau agama yang lain. Nah, ketika mereka melaksanakan ibadah, silakan saja, kita tidak boleh mencampuri bahkan menghina. Begitu juga ketika kita melaksanakan ibadah, ya. Karena ada dijelaskan tadi oleh surat Al-Kafirun, bagiku adalah agamaku dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Yang aku sembah. Oke ya. Jadi ilmu yang kita dapat toleransi pada hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sekitar rumah kita ada tetangga yang sukunya beda sama kita maupun agamanya berbeda, marilah sama-sama kita saling membantu, ya, tidak saling mencela atau menghina. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Ayo, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada, Bu. Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada, Ibu harapkan sudah paham ya. Tapi Ibu ingin ada yang memberikan kesimpulan dari hasil materi kita pada hari ini. Ayo, siapa yang belum bersuara nih? Ayo, silakan. Stefan. Saya, Bu. Ya, Bu. Ya, siapa? Rahma, Bu. Rahma, coba yang lain lah, yang lain. Ya, Ulia atau Naila. Coba Tiara. Ulia. Mana orangnya? Tiara. Ya, kalau nggak ada lanjut aja, Rahma. Oke, Rahma. Ayo, silakan Rahma. Buka kameranya. Kesimpulannya yaitu bahwa antar umat beragama kita harus saling menghormati dan menghargai. Ya. Lanjut. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin toleransi berarti sabar dan menahan diri. Batasnya adalah bahwa pelaksanaan toleransi tidak mengganggu ketertiban umum. Oke. Oke. Dan ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi? Berlianda.
Ya, oke, silakan Berlianda. Nah, menurut saya kan ini materinya apa tadi, toleransi kan, toleransi. Coba Nah, buka kamera. toleransi itu Udah, Bu. Udah. Ada, Bu. Ada. oke, toleransi itu sama seperti kita menghormati, menghargai, mematuhi atau sopan kepada seseorang, tidak memandang agama, ras, suku, dan lain-lain sebagainya. Itu kita sesama manusia gitu kan, Bu, sesama makhluk ciptaan Tuhan yang diberi anugerah untuk hidup di bumi. Manusia itu kan makhluk sosial kan, Bu, butuh pertolongan orang lain. Nah, jadi janganlah mencaci maki sesama manusia, walaupun misalnya dia kulit hitam, misalnya dia Kristen, itu sama-sama manusia. Nah, ada lagi? Insya Allah tidak mungkin Tidak ada ya. Baik, kesimpulan dari Rahma juga Berlianda tadi sangat bagus, bahwa kita hidup di dunia ini harus saling membantu, saling toleransi antara satu dengan yang lain ya. Bahkan sama hewan pun kita tidak boleh berlaku kasar, apalagi sama manusia. Baiklah, Ibu sudahi materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke ya, mari sama-sama kita berdoa. Ketua, silakan. Oke, sekarang usai sudah apa tadi nih? Kita berdoa, yaitu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sekian saja dari saya, Muhammad Firman Syahputra selaku ketua kelas di dalam rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapar.